Ya sahabat Alia, kayaknya udah banyak banget ya DM yang mampir. Maksudnya DM ini dokter muda. Karena kita ada di podcastnya Dokter Alia _THT official. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih sama dokter muda, pengalamannya mereka mengabdi di masyarakat seperti apa, pengalamannya mereka pas kuliah itu seperti apa, suka dukanya kayak gimana. Kayaknya banyak banget ya yang akan di-share. Sekarang kita kenalan dulu nih. Ada Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Devian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Farin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baik ya, semangat ya. Semangat dong. Semangat. Pagi-pagi, apa ini kurang pagi? Wah, Sudah minggu-minggu pagi. sudah cukup Sudah pagi. sangat pagi kalau minggu. Oh iya. Sudah sangat pagi ya, padahal sebenarnya waktunya berleyeh-leyeh ya. Biasanya CFD-an kalau minggu. Oh, si FD-nya olahraga atau jajan? Jajan. Bener dong ya pertanyaan Iya. saya ya. Nggak salah. Iya, soalnya kebanyakan CFD-an cuma sekedar jalannya satu kali, muterin jajanannya yang iya kan. Berkali-kali. Nah itu biasanya kalau jajanan di Lumajang yang kalian suka apa? Ciloknya sih. Ciloknya enak banget. Oh gitu. Kalau Devin? Roti gorengnya. Oh roti goreng. Biasanya banyak pagi-pagi yang jualan roti goreng. Iya di pinggir benar. jalan. Enak-enak. Oh iya. Kalau aku sih kalau CFD paling sering beli makaroni telurnya. Oh iya. Itu bener-bener kayak jajanan anak SD ya. Iya. Ya kan murah, ya kan terjangkau gitu di kantongnya semuanya ya. Roti goreng berapa sih, 500-an kan? Cilok juga beli 5.000 juga udah kenyang. Terus maklor. Ya, maklor. Kalian tuh asli mana? Saya dari Gresik, deket dari sini. Oh, sama Jawa Timurnya. Devian. Saya asli Sidoarjo. Tambah deket. Tambah Ini deket. tambah deket lagi dong. Deket. Deket di Paling mana? deket ini. Sumatera Barat dari Padang. Nyebrang ya, Cin. Ya ampun, jauh banget kamu dari Sumatera. Iya, dapet apa? Pengen kuliahnya emang di Jawa Timur sih dan terimanya di Jember kayak gitu. Oh, emang pengennya awalnya di Jawa aja gitu ya. Tapi pilihan pertamanya di mana tuh? Di Malang, di UB. Oh ya, biasanya memang gitu ya, kayak Malang. Kalau di Jawa lo maksudnya Malang, Surabaya, biasanya gitu. Kalau misalnya Jawa Tengah ya Jogja, ya seperti itulah. Kalau kalian sendiri emang pilihannya di Jember? Sebenarnya tuh pengen di UNER, cuman karena waktu SNM dan lihat peluang aja, jadi milihnya di UNEJ. Oh gitu. Kalau saya sih pilihan pertama UNEJ. Cuma sebenarnya pengen juga sebenarnya di Bali. Cuman waktu itu mikir 2 kali mau ke Bali. Kenapa? Juga- Susah nyebrang? Bukan. Bukan. Karena nggak ada temen kan, nggak ada keluarga juga di sana. Terus juga beda budaya biasanya. Iya, benar. Jadi harus menyesuaikan lagi ntar di sana. Iya benar. Kalau kita nggak kuat-kuat iman ya, kalau misalkan kita udah kadung salah gitu kan, kalau nggak ada yang ngingetin, kalau ada keluarga kan masih ada yang ngingetin gitu ya. Apalagi di Bali. Ya seperti itulah. Harap tahu. Iya, cuma kalau untuk wisata ya mungkin bagus. Tadi itu ada yang kaget loh. Emang tahu? Itu ada yang ngomong saya tahu gitu. Kamu pernah stay di sana, Wahyu? Nggak pernah, cuman liburan aja sih. Oh, liburan. Sering kayaknya ya. Nggak, baru sekali sih liburannya. Itu apa, transisi dari preklinik mau masuk klinik. Kan ada jadwal libur beberapa hari, jadi ya sempet-sempetin untuk liburan sebelum mulai masuk koas yang tambah akan ribet, tambah banyak mikir kayak gitu. Jadi liburan sih istilahnya. Oh iya. Nih kalian kan aslinya bukan dari Lumajang gitu ya. Melihat kota Lumajang itu menurut kalian seperti apa sih? Kalau menurutku kemana-mana deket ya. Iya Jadi sih. kita kalau mau kemana-mana gampang, karena paling cuma 5 menit, 10 menit maksimal. Kalau di misalnya di Jember lah, minimal tuh kira-kira 15 menit, itu belum sama padet-padetnya. Oh udah macet ya di Jember ya? Iya, mulai padet di Jember sekarang. Oh iya. Kalau Farin? Kalau saya tuh lihat Lumajang itu kayak kota yang slow living, jadi hati tuh lebih tenang, tentram. Oh. Saya asli Gresik kan, jadi banyak kayak pabrik-pabrik terus bekerja ke sana kemari macet gitu, jadi kayak lihat Lumajang tuh kayak lebih tenang gitu. Kalau di Padang gimana? Aduh, kalau di Padang kayaknya lebih ramean Lumajang deh. Soalnya di tempat saya tuh kayak tempatnya tuh sepi, apalagi rumah saya tuh kan di bawah kaki gunung kan ya. Jadi kayak bener-bener kayak yang dari pedesaan terus kayak masuk ke kota, udah apa lihat Jember yang lumayan padat dan ramai kayak gitu, terus balik
ke Lumajang kok ada mirip-mirip suasana tempat tinggal awal kayak gitu. Oh, iya, Kayak iya. ada ketenangan kayak gitu sih kelihatannya kalau di Lumajang ini gitu. Oh, berarti kamu harus ke daerah atas, Candipuro gitu, Pronojiwo yang bener-bener di bawah kaki gunung. Kali Senduro juga itu. Iya, Senduro juga. Iya, ya udah pernah ke sana kalian? Belum. Udah. Oh, ini sudah, ini belum. Nggak kompak sih kalian. Main-mainnya sendiri-sendiri ya. Iya. Soalnya saya udah lumayan lama di Lumajang, kalau yang teman-teman baru stase THT ini di Lumajang. Oh, gitu. Kalau Farin udah sering di sini. Masuk ke sini. 5 bulan kayak. Udah 5 bulan. Oh, kalau kalian? Ini baru bulan pertama. Baru bulan pertama, minggu keempat sih kita. Oh, baru bulan pertama ya. Makanya lebih senior dia ya di Lumajang ya. Makanya udah kemana-mana Di ya. warlock sudah. Gitu ya. Udah kemana aja Farin? Ke Senduro, terus yang di Deburno Cafe itu Oh iya, sama di sama yang di Bumi Perkemahan Senduro itu. Oh iya, Buper, Gelagah Harum, Pengen ke danaunya yang di Ranu Ranu Pani. pengen ke situ. Ada Ranu Kakak sebelah sana, Ranu Pani sebelah sana, Senduro. pengen ke Ranu semuanya. Pani. Ranu Kumbolo. Ya udah. Ya Pendaki dong. Iya, mau syuting 5 cm, kalian jadi 10 cm. Oke. Udah pemanasan ya, udah santai ya kalian ya. Kalau misalkan pengen tahu nih ya, kalau di luar kegiatan akademik di kampus nih, yang kita tahu kan kalau dokter itu dari cerita-ceritanya DM yang sudah hadir di sini kan padat banget. Terus apa ya, pelajarannya aja susah kayak gitu. Terus kalian gimana nih, di luar kegiatan akademik masih bisa nggak ngontrol itu semua? Kalau saya sih bisa banget ya Mbak ya. Karena Udah pro ya. Sangat yakin. karena memang kita nggak benar-benar harus belajar banget gitu. Memang ada waktunya belajar, tapi memang biasanya kita setiap hari itu ada waktu buat bebas mau ngelakuin apa. Nah kalau saya pribadi sih biasanya saya pakai buat ke olahraga, ke gym biasanya. Oh iya ya, anak Bisa olahraga. ya, terlihat dari badannya. Oh iya. Nggak terlalu. Oh, tapi boleh lah. Kalau Farin? Kalau saya tuh sebenarnya tuh kalau di FK itu sendiri ya, kalau malah semester awal-awal tuh malah lebih banyak kegiatan non akademiknya daripada kegiatan akademiknya gitu. gitu. Jadi kayak kalau dibuat grafik tuh kayak plateau gitu. Kegiatan akademiknya tuh masih semester awal tuh masih dikit, terus lama-lama tambah meningkat. Kalau yang semester awal non akademik tuh malah lebih banyak, terus lama-lama tambah berkurang. Mungkin karena banyak ya kegiatan-kegiatan di FK itu, misalnya ngadain baksos kayak pengobatan gratis, kemudian sunatan massal, kemudian penyuluhan-penyuluhan di daerah-daerah yang secara epidemiologis tinggi, penyakit kronis kayak gitu-gitu sih mungkin yang nyebabin kegiatan non akademik cukup banyak. Oh gitu. Jadi untuk awal-awal mah ini ya masih Pemanasan. bisa ya. Pemanasan ya. Kalau Wahyu? Kalau dari saya sendiri sih kegiatan akademik sama non akademik itu harus diseimbangkan. Jadi nggak semesta-mesta kita belajar akademik ya akademik aja, enggak. Kita juga harus bisa banyak belajar dari yang non akademik, karena nggak semua yang nggak semua tentang kehidupan tuh kamu belajar di akademik. Kamu harus belajar tentang kehidupan itu di non akademik juga. Banyak pengalaman-pengalaman yang harusnya kamu dapatkan di non akademik, karena nggak semua akademik itu kembali lagi belajar tentang kehidupan kayak gitu. Jadi memang ikut non akademik, ikut yang akademik kita balancekan supaya nanti kedepannya hidup ini bisa lebih baik lagi kayak gitu. Ih, mantap ya. Wahyu Iya. Teguh. Oh gitu ya. Nama panjangnya? Enggak. Oh, kirain. Nah, kalau kalian sendiri ikut kegiatan apa nih selain yang akademik? Organisasi atau Organisasi biasanya. Apa? Apa kalian ikut apa? Kalau organisasi tergantung dari keinginan minat mahasiswa ya, karena FK sendiri itu banyak banget organisasi yang dimiliki kayak gitu. Entah itu organisasi keilmiahan, entah itu organisasi kegawat daruratan, relawan, seni, musik, semuanya tuh ada di FK kayak gitu. Jadi tergantung dari mana sih minat kita mau ngembangin diri yang mana, nggak hanya cuman tentang belajar, kita mau ngembangkan diri yang lain tuh bisa banget ikut organisasi yang ada di FK. Kebetulan saya ikut organisasi yang memang lebih banyak ke aktivitas ke masyarakat kayak gitu. Mungkin teman-teman juga kenal namanya organisasi CIMSA gitu kan, Center for Indonesian Medical Student Activities. Jadi memang pusat aktivitas dari kebanyakan masuk kedokteran, mulai dari kesehatan masyarakat, tentang refugees, tentang kesehatan reproduksi, tentang bahkan kita juga membahas tentang exchange ke luar negeri kayak gitu. Jadi saya lebih minat ke sana kayak gitu Kak.
Oh, cuma ikut CIMSA-nya aja Iya. atau yang lainnya? Ya, selain CIMSA, saya juga ada ikut organisasi keilmiahan yang di FK. Dari situ pengalaman saya pernah ikut lomba menggabungkan antara apa yang saya dapatkan di CIMSA dan apa yang saya dapatkan dari organisasi keilmiahan ini saya gabungkan sehingga akhirnya saya ikut lomba yang alhamdulillah tuh lombanya tuh benar-benar bisa membawa baik nama Universitas Jember kayak gitu. Mungkin saya cerita dikit, saya pernah ikut program kreativitas mahasiswa atau namanya PKM. Dari PKM itu tuh ada banyak cabang. Nah, salah satunya itu pengabdian masyarakat. Nah, saya karena punya dasar nih pengalaman di organisasi tentang pengabdian masyarakat, terus saya juga PKM ini juga tentang keilmiahan juga. Jadi saya mau gabungkan bisa nggak ya gitu kira-kira. Akhirnya mungkin bisa nih gitu. Akhirnya saya gabungkan ikut program kreativitas mahasiswa atau PKM ini di bidang pengabdian masyarakat. Dan alhamdulillahnya saya dapat pendanaan dari Kemendikbud, kemudian lanjut saya dapat lolos Pekan Ilmiah Nasional seluruh Indonesia kayak gitu, salah satu ajang bergengsinya ilmiah nasional lah se-Indonesia bagi seluruh universitas di Indonesia kayak gitu. Luar Kayak gitu. biasa ya. Dan alhamdulillahnya juga saya dapat medali perak waktu itu, kebetulan dapat medali perak dan itu udah hampir 5 tahun UNED Spakum dapat dapat medali di PIMNAS dan alhamdulillahnya saya alhamdulillahnya bisa balik lagi Universitas Jember dapat medali kayak gitu. Wih. Sangat inspiratif. Keren banget ya, luar biasa loh ini. Jadi ikut organisasi terus bisa membawa nama baik kampus gitu ya, apalagi sampai mendapat medali gitu. perak. Dapat medali perak. Perak loh. Nasional lagi ya Mbak ya. Nah, iya benar, keren ya. Kalau kalian ikut organisasi apa? Kalau saya biasanya di FK itu kan selain dari organisasi musik dan lain-lain, itu biasanya juga ada organisasi yang benar-benar menyentuh masyarakat atau pengabdian masyarakat. Khususnya salah satu adalah TBM, Tim Bantuan Medis Vertex. Nah, itu biasanya kita ngadain pengobatan gratis, kemudian ada bakti sosial, kemudian juga kita biasanya turun-turun di bencana-bencana, jadi bencana alam yang longsor, terus bencana alam gunung meletus kita sempat turun juga. Di situ kita benar-benar menyentuh masyarakat yang butuh bantuan medis. Terus juga kita biasanya kalau tim bantuan medis itu kita di bawah dari BPBD. Jadi kita kan ikut tim relawan. Kebetulan saya salah satu tim aksi cepatnya. Jadi saya kemarin sempat turun juga di bencana banjir bandang di Ijen. Di Ijen itu juga ada. Terus juga sempat di Gunung Meletus yang kemarin. Gunung Semeru meletus juga sempat turun. Terus juga beberapa banjir bandang di daerah sekitar Jember. Oh iya, sempat ada juga ya. Terus berarti kamu pas Semeru meletus ini juga udah kunjungan ke sana ya? Sudah, kita bareng sama Universitas Jember. Jadi kita kemarin itu survei lokasi. Kebetulan survei lokasinya itu kita masuk ke hutan. Lebih dalam lagi, lebih dekat sama Gunung Semerunya. Nah, di situ tuh kita data apa saja yang dibutuhin sama masyarakat. Terus kita juga buka posko di waktu itu di SD. Saya lupa namanya SD apa. Kita buka posko pengobatan, kemudian kita juga mendata apa aja yang dibutuhkan sama masyarakat di sana. Jadi kita koordinasi, kemudian kita juga buka buka buat kita bisa sumbang yang dibutuhkan masyarakat, donasi. Jadi kemarin tuh pengalaman yang luar biasa sih. Karena memang organisasi kamu ya. Karena sekalian juga waktu itu masih aktif kan, jadi hutannya tuh benar-benar gelap banget, pakai ada abu-abunya masihan. Oh iya. Berarti itu benar-benar real terjun ke lapangan ya. Jadi kamu tahu kondisinya masyarakat di sana tuh seperti apa gitu. Jadi untuk organisasi ini memang bukan fokusnya untuk di wilayah Jember aja ya. Maksudnya bisa ke daerah sekitarnya juga. Oh, bukan hanya sekedar Jember aja gitu. Enggak. Pasti kemana-mana juga gitu. Iya, di daerah yang bisa dijangkau. Dulu tuh sempat kita juga ngirim dokter juga waktu gempa di Palu kalau nggak salah itu. Jadi ada yang ikut juga itu bareng dengan program universitas untuk yang bantuan ke sana. Tim relawan juga. Tim relawan itu kebanyakan memang masih mahasiswa statusnya atau memang dokter kalau yang jauh-jauh gitu? Biasanya kalau kita kan masih preklinik ya waktu itu, jadi masih belum dapat punya gelar. Biasanya kita juga gandeng sama senior-senior kita. Jadi senior-senior yang sudah jadi dokter ataupun sudah masih koas dokter muda, kita biasanya ajak juga. Jadi supaya nanti kita di sana bisa ada yang bimbing, ada yang ngajarin, gitu. Oh, masya Allah, banyak banget gitu ya kegiatannya. Apalagi langsung terjun ke masyarakat, terus ada hasilnya juga ini Wahyu. Nah, kalau dari Farin, ikut kegiatan apa nih?
Nah, karena kalau saya dulu waktu SD, SMP, SMA kan selalu ikut kayak ilmiah remaja gitu. Jadi waktu kuliah tuh ikut yang UKM penelitian namanya tuh SRCR. Nah, cuman kalau yang Bang Wahyu kan versi berhasilnya. Kalau saya yang versi belum berhasilnya gitu. Oh ya belum, benar. Nah, jadi waktu itu saya udah nyoba berapa kali ikut lomba kayak misalnya pose ilmiah, esai ilmiah, retriev gitu. Kayak 5 kali ada kali ya. Cuman ya karena belum berhasil, kayak 3 kali tuh saya dapet juara 4-nya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih. kita menumpuk kegagalan di masa muda lah. Supaya nanti di masa tuanya langsung berhasil. Amin. Gitu. Karena kan berhasil atau enggaknya itu kan bukan hanya sekedar dapat piala, medali kan cuma bukan gitu ya, tapi pengalaman itu juga kan ya berhasil juga. Oh ya saya gagalnya di sini. Berarti kita harus memperbaikinya di sini kan kayak gitu ya. Jadi itu dapat pengalaman. Itu luar biasa juga loh, Farin. Ini agak penghiburan gitu. Iya dong, kan biar ada angin segar gitu. Biar nggak putus asa kan. Iya benar. Tapi kan biasanya captionnya itu kan jangan semangat tetap putus asa ya. Iya. Jadi siapa sih yang bikin stiker kayak gitu? Oke, terus organisasinya apa lagi? Terus juga ikut itu sih kayak namanya tuh imsak. Jadi intinya kayak religinya di FK gitu. Oh iya pernah dengar. Terus juga sebenarnya saya juga sempat ikut pengabdian masyarakat juga kayak Bang Wahyu. Cuman ya seperti tadi belum berhasil. Jadi masih belum dapet yang pendanaan dan lain sebagainya itu.